Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial bagaimana cara membuat asesmen daring yang menarik dan interaktif. Perkenalkan, nama saya Gary Yehezkiel, dan pada saat ini kita akan belajar bagaimana membuat kuis soal latihan dan asesmen daring yang dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa secara menyenangkan dengan menggunakan dua aplikasi yang keren banget tentunya, yaitu Quizizz dan Wordwall gitu ya. Oke, sini kita buka aja di Google, nanti ketik Wordwall gitu atau ketik aja Quizizz gitu ya, Quizizz. Oke. Ya, ini tampilannya, ini sorry ya, ini udah kebuka. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Jika kalian atau teman-teman semuanya sudah melakukan ya, login gitu ya, nanti login. Nah, untuk login itu yang teman-teman butuhkan hanya alamat email saja gitu. Yang penting alamat emailnya aktif, karena kedua aplikasi ini kemungkinan saya lupa ya. Cuman beberapa, salah satu atau yang ini ya, saya lupa. Itu memerlukan verifikasi melalui email yang aktif tentunya. Oke, kita mulai aja cara membuat soal di Quizizz dan Wordwall. Oke. Nah, yang pertama di Quizizz, teman-teman harus punya soal dulu seperti biasa, harus punya soal dulu. Contoh mata pelajaran informatika gitu ya. Ini contoh soalnya ya. Contoh mata pelajaran informatika kelas 7, materinya tampilan antarmuka komputer, file dan folder serta aplikasi di komputer gitu ya. Ini ada 5 soal dengan berbagai macam jenis, ada pilihan ganda, esai dan apa namanya? Menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Soal untuk menyesuaikan gitu ya. Memilih gitu ya. Oke. Di Quizizz ini tinggal Bapak Ibu atau rekan-rekan semua tinggal klik buat aja di bagian sini. Bapak Ibu tinggal buat, klik buat gitu ya. Klik buat gitu ya. Karena ini asesmen, jadi bisa yang diklik itu bagian penilaian. Di sini ada 3 aktivitas, maksudnya 3 cara ya, 3 cara untuk membuat penilaian tersebut. Jika Bapak Ibu punya soal yang udah pernah dibuat gitu ya di Microsoft Word gitu atau di aplikasi apapun yang udah diketik, bisa diunggah di sini ya, tinggal diunggah aja, ini tinggal diunggah. Misalkan diunggah dari perangkat seperti itu, atau dari Google Form mungkin ya sudah punya gitu ya, mungkin sudah familiar ya kalau Google Form itu, karena waktu zaman COVID kan mungkin sudah sering ya membuat soal atau survei, wawancara dan sebagainya menggunakan Google Form. Jadi ya, saya yakin Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sekalian pasti sudah terbiasa menggunakan Google Form gitu ya. Ya, jadi tinggal tarik aja datanya ke sini, diupload ke sini, diimport ke sini. Jadi nanti dibantu dibuatkan soalnya gitu ya. Atau eh Bapak Ibu sumber belajarnya itu dari website gitu ya. Mungkin cari website, nanti tinggal Bapak Ibu klik yang tengah tadi ya. Ini sama yang ini. Tinggal Bapak Ibu masukkan aja misalkan dari YouTube gitu, yang bisa masukin ke sini linknya YouTube-nya atau artikelnya gitu ya. Ini sorry ya. Ini artikel website, artikel online-nya ditaruh di sini. Materinya nanti dibuatkan soalnya menggunakan perintahnya gitu ya. Kemudian atau dari YouTube juga bisa, sama tinggal masukin linknya aja. Oke. Ya, jadi aplikasi Quizizz ini sebenarnya sangat membantu sekali eh untuk Bapak Ibu sekalian yang dimana mungkin banyak banget eh, administrasi yang harus dikejar gitu ya. Jadi kan kita kejar-kejaran waktu tuh. Jadi butuh banget kecepatan dalam hal ini dalam pembuatan asesmen gitu ya. Jadi ini ada 1, 2, 3. Nah, untuk secara manualnya kita klik aja buat dari awal. Di sini ada banyak jenis ya. Ada pilihan ganda, esian singkat, jawaban dengan gambar, esai, dengan video juga ada, audio, survei juga bisa, menjodohkan juga bisa gitu ya. Jadi tinggal dipilih aja. Saya buat percontohannya aja yang sederhana ya. Karena nanti apabila Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut gitu ya, nanti tinggal diketik aja di kolom komentar gitu ya. Pak Giri tolong buatkan video tutorial membuat soal dengan jawaban gambar gitu, atau dengan seret dan lepas
atau dengan susun ulang seperti itu. Bisa ya. Oke, kita buat contoh yang sederhana dulu, yang pilihan ganda. Sini pilihan ganda. Oke, jadi nanti tinggal pertanyaannya yang udah dibuat di Word-nya misalnya gitu ya. Tinggal Bapak Ibu bisa ketik atau Bapak Ibu bisa langsung copy paste gitu aja kayak gini, copy paste gitu ya. Tinggal copy paste taruh di sini. Seperti itu. Kemudian kunci jawabannya juga sama, langsung di copy paste aja. Kemudian kunci jawaban juga sama, tinggal di copy paste aja gitu ya. Sini ya, misalnya A memerlukan lebih banyak. Seperti itu. Ini nanti videonya saya percepat aja ya, misalkan terlalu panjang gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini ya. Udah, ini pertanyaan sudah, opsinya sudah. Sekarang kita pilih jawaban yang benar gitu ya. Tinggal pilih tanda, tinggal ini ya, ada tulisannya nih, gampang banget kan jadinya. Tinggal kita klik tandai jawaban yang benar gitu ya. Ini jawabannya adalah C, lebih intuitif dan mudah digunakan. Oke, jadi kita tandain aja yang ini, yang C, lebih intuitif. Oke, ini bisa dipilih ya, bisa misalnya jawabannya itu bisa dua gitu ya. Misalnya jawabannya bisa dua, nanti Bapak Ibu atau rekan semua bisa klik yang ini, beberapa jawaban. Jadi bisa dua nih. Nah, seperti itu. Jadi misalnya siswanya nanti atau peserta didiknya pilih dua jawaban, masih bisa dianggap benar seperti itu. Karena ini pilihan ganda, jadi satu aja. Saya klik yang ini, satu jawabannya benar. Dan kemudian di sini ada aplikasi untuk hapus ya, hapus opsi jawaban yang bisa dihapus. Kemudian mungkin untuk menambahkan gambar gitu ya. Misalnya di sini mau ditaruh gambar apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa download dulu. Kemudian nanti diunggah gitu ya di komputer masing-masing gitu ya. Nanti diunggah. Nanti masuk gambarnya ke sini. Ini saya contoh aja ya, walaupun gambarnya tidak sesuai, ini buat contoh aja. Oke, contohnya seperti ini. Ini buat contoh aja. Nah, jadi nanti ada gambarnya, ada tulisan di sini. Yang tadi ya, memerlukan lebih sedikit sumber daya komputer. Ini contoh gambarnya sini. Jadi tampilannya seperti itu kalau ditaruh gambar. Nah, kalau misal gambarnya mau diganti gitu, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengganti, atau mau dihapus aja sekalian, langsung klik hapus aja. Seperti itu. Nah, nanti di soalnya ini juga bisa diedit-edit lagi, disetting lagi sesuai kebutuhan. Bisa ditebal atau untuk fokus misalnya ke kalimat-kalimat yang penting, misalnya mau dibuat garis miring kah atau underline kah, seperti itu. Bisa banget ya. Oke, jadi nanti ini soal yang dibuat, Bapak Ibu buat kemudian poinnya sama seperti pembuatan soal di kelas secara tatap muka gitu ya. Jadi poinnya Bapak Ibu bisa tentukan mau berapa poin tergantung kebutuhan gitu ya. Misalkan satu soal ini aja nih, saya mau buat satu soal aja, misalnya saya hargai 10 poin gitu ya. Nanti ini pilih aja 10 poin. Seperti itu. Kemudian tentukan batasan waktunya gitu ya. Jadi nanti ketika soal ini ditampilkan, waktunya tuh berjalan gitu ya. Jadi ada waktu, misalnya 30 detik, oke. Atau mau 1 menit atau berapa gitu ya, boleh. Ini contohnya 30 detik aja ya, bawaan aja saya pilih 30 detik. Kemudian kalau sudah, langsung Bapak Ibu bisa klik save question atau simpan pertanyaan gitu ya. Saya simpan pertanyaannya. Kemudian, nah ini yang tadi saya sudah buat kan? Iya, ini kunci jawabannya yang ada tanda hijau. Oke. Nah, kalau mau dilihat reviewnya, Bapak Ibu bisa klik ini di paling atas, pojok kanan atas nih ya. Review. Ini kita klik. Nah, jadi nanti tampilan seperti ini. Jadi nanti siswa bisa memilih jawaban yang manapun gitu ya. Nah, setelah menjawab nanti mereka bisa, kalau gini, kalau di ya misalnya, bisa menunjukkan jawaban yang benarnya seperti apa. Jadi gitu ya. Kan kalau di soal tatap muka mereka mungkin tidak tahu ya jawaban yang dipilih itu benar atau enggak sih gitu ya. Jadi tidak ada apa ya namanya, umpan balik terhadap jawaban yang benar gitu ya. Jadi kuisis ini membantu sekali dalam hal kecepatan, dalam hal
umpan balik tentunya. Jadi siswa lebih apa ya, mudah dalam menggunakan aplikasi, kan hanya tinggal klik-klik aja gitu ya, nggak sulit sama sekali gitu ya. Ini satu soal. Nah, soal yang kedua juga bisa tambahkan soal nih, seperti ini, tinggal klik tambah soal. Nah, sama. Karena tadi ini saya mau contoh pilihan ganda, tadi sudah, kita coba ke jawaban atau soal esai gitu ya. Ini soal esai. Tinggal diklik aja soal esai, masukin lagi kayak tadi, sama. Masukin soal esainya, ini contoh soal esai yang ini ya. Tuliskan langkah-langkah membuat nama rename. Ya, ini contohnya, kita copy paste aja di sini. Nah, nanti tinggal udah gini aja, nanti siswa tinggal jawab. Yang penting Bapak Ibu punya atau tahu ya kunci jawabannya itu seperti apa gitu ya. Ini ya. Atau nanti eh juga bisa mengevaluasi langsung ya di sini. Ada aplikasi terbaru nih ya, atau fitur terbaru evaluasi otomatis dengan Quizzes AI. Jadi jawaban siswa bisa apa namanya, dikoreksi langsung kayak gitu ya. Di soal ini Bapak Ibu juga bisa taruh gambar gitu ya, atau sambil misalnya ini kan ini ya, apa namanya, teks aja gitu ya. Bapak Ibu mau coba tambahkan suara Bapak Ibu di sini juga bisa, tinggal tambahkan audio gitu. Atau mau tambah video biar lebih meyakinkan gitu ya. Oh, ini videonya tentang apa namanya, mengubah nama gitu ya. Misalkan tambah video tentang komputer berjalan seperti itu, atau animasi-animasi yang mendukung soal gitu. Jadi Bapak Ibu bisa taruh di sini. Nah, kalau sudah, seperti biasa tentukan poinnya, misalkan poinnya sama 10 poin. Waktunya, karena ini soal esai ya, mungkin lebih panjang gitu. Mungkin 2 menit cukup. Oke. Kemudian kalau sudah, save question. Iya. Nah, ini ya soalnya tadi. Nah, coba kita review lagi kembali. Ini tadi soal nomor satunya ya. Ini soal nomor satunya. Nah, ini soal esainya. Nanti siswa ketik jawabannya di sini. Gitu. Nanti soalnya, jawabannya ini nanti tampil di sini ya. Nanti ada form. Misalkan siswa sudah menjawab, nanti ada tampilan form di sini. Kita bisa melihat jawaban masing-masing siswa. Mirip-mirip seperti aplikasi Google Form nantinya gitu ya. Hanya saja tampilannya lebih menarik gitu ya. Tapi kan ini ya, tampilannya lebih menarik gitu ya. Lebih bagus dan warna-warni, jadi siswa lebih suka gitu ya. Kalau Google Form kan hanya sebatas soal dan kunci jawaban, ya paling ada warnanya atau tampilan gambar, mungkin adanya hanya di headernya aja ya. Setelah itu mungkin tampilannya agak kurang menarik gitu ya. Itu menurut saya sih, objektif aja ya. Masing-masing kebutuhan dan keinginan masing-masing Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semuanya gitu ya. Ini contoh 2 soal ya. Tadi pilihan ganda dan juga esai. Ini tampilan seperti ini. Oke, jadi ketika Bapak Ibu sudah buat soalnya, dia tadi kan saya sudah buat 2 soal ya di kuisisnya tadi. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu apa namanya, klik atau setting ya. Ini bisa di, atau Bapak Ibu bingung di mana, misalnya kan keluar gitu ya. Bapak Ibu bingung misalkan keluar seperti ini gitu. Nggak sengaja keluar itu, atau bingung kan, ya hilang dong. Apa harus dibuat kembali gitu. Ya, itulah kelebihannya ya. Jadi inilah inovasinya. Jadi ada kelebihannya gitu ya. Misalnya apa namanya, tidak sempat ke save gitu ya. Ini bisa tetap ada di draft gitu ya. Tinggal Bapak Ibu klik perpustakaanku aja di quizzes ya. Di quizzes ini, di quizzes tinggal Bapak Ibu klik perpustakaanku, tinggal klik draft aja sini, draft. Nih ya pertanyaan tadi. Oke, di sini Bapak Ibu bisa edit lagi juga di sini ya. Misalkan nama mata pelajarannya atau nama materinya seperti itu ya. Ini tinggal diklik aja. Yang ini ya, ada lambang pulpen atau pensil ini. Tinggal diklik, bisa diketik lagi gitu ya. 7A misalnya, ini contoh aja. Kalau sudah, klik yang tanda centang ini sudah. Nah, berubah. Kemudian juga Bapak Ibu bisa apa namanya, apakah Bapak Ibu menentukan nanti bisa tunjukkan jawabannya atau tidak di sini ya. Bisa diklik ini ya. Oke. Terus diedit lagi, mungkin pertanyaannya juga bisa diedit lagi kembali. Tadi ya seperti ini tampilan tadi ya sebelumnya. Kalau tidak ada, klik simpan saja lagi kembali. Kemudian di sini
bisa apa namanya ya, bisa Bapak Ibu share, share gitu ya, disimpan gitu, dibagikan gitu. Nanti kan disebarkan ini ya, berbagi dengan siapa gitu ya, tinggal salin link aja, nanti linknya disalin. Kalau udah linknya disalin, nanti Bapak Ibu bisa bagikan lewat WhatsApp kah, atau diletakkan di Google Classroom atau Moodle seperti itu gitu. Ini reviewnya ya, ini reviewnya, tampilan seperti ini. Oke, nanti tinggal siswa tinggal klik aja sini, apa namanya, Pratinjo sebagai siswa. Oke, ini saya nyamar jadi siswa ceritanya. Oke, manakah di bawah ini yang merupakan kelebihan utama dari penggunaan grafikal? Oke, lebih intuitif dan mudah digunakan, pokoknya mas. Wih, jawabannya betul. Kemudian, oke, ini iklan. Tuliskan langkah-langkah untuk mengubah nama sebuah file. Oke, tinggal ketik asal aja dulu ya. Saya misalkan salah, tidak tahu. Contoh aja, contoh. Kita jawab. Oke, nah ini jawabannya dikirim. Eh, apa namanya, penilaian asesmen nanti masuk ke apa namanya, ke quiz tadi kita sebagai adminnya tadi ya. Balik, ini bisa lanjutkan lagi atau simpan keluar gitu ya, banyak yang bisa diatur. Ini tadi pertinjau sebagai siswa, jadi saya sebagai siswa misalnya, ini jumlah poinnya tadi ya, koinnya. Oke, bisa kita mainkan kembali juga gitu. Ini contoh sebagai siswa. Ini saya balik lagi dulu ke adminnya lagi, nih ya, tadi ya disebarkan, bisa di tadi reviewnya ya tadi ya gitu. Udah, itu aja di aplikasi Quizzes. Mudah, sebenarnya mudah, mudah banget. Dan yang kedua, itu dengan word wall ya. Kita lanjut ke word wall aja, langsung ke word wall. Oke. Contohnya itu saya mau buat soal yang ini ya. Kan pilihan ganda udah pasti sudah mulai memahami. Kalau misalnya kurang pun Bapak Ibu juga bisa bertanya kembali gitu ya. Pak, saya masih kurang paham di bagian reviewnya, atau nanti share linknya seperti apa sih Pak, gitu ya. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua juga bisa eh, ketik di kolom komentarnya, nanti saya coba jawab satu persatu gitu ya. Nah, ini contohnya buat soal, ini banyak contohnya ya, banyak banget. Jadi pembuatan soalnya atau pembuatan asesmennya ini kan daring ya, karena nanti kan kita bisa sharing linknya ya, kita bisa share linknya gitu ya. Ini banyak banget, mirip-mirip seperti quizzes tadi gitu ya. Di quizzes tadi juga sama kan ya, ada banyak banget bentuk-bentuk asesmen gitu ya. Ada banyak banget. Di Wordwall juga banyak gitu ya, tapi lebih ke arah seperti permainan gitu. Jadi lebih seru, lebih menarik gitu ya secara tampilan. Oke, contoh aja ini ya, permainan pencocokan. Ini contoh aja satu ya, contoh satu. Nanti Bapak Ibu bisa coba satu-satu persatu, dan saya rasa sebenarnya tidak sulit gitu ya. Coba permainan pencocokan gitu ya. Oke, di sini misalnya saya mau buat pertanyaan yang nomor 3 ini ya, soal bukan soal nomor 3, nomor 2 misalnya. Misalnya ini kan pertanyaan tentang folder atau ekstensi ya. Ekstensi itu, ini ekstensi ya. JPG, Docs gitu ya, Exe. Oke. Contohnya flower JPG. Ini kita pindahkan saja soalnya sini. Oke, kemudian dicocokkan dengan apa? Tadi misalnya gambar. Oke, kita taruh di sini gambar, kita pindahin aja ke bawah seperti itu misalnya. Diacak-acak gitu ya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jadi sini nanti tinggal, oh ya lupa, ini judul aktivitasnya ya, atau tema materinya gitu ya. Di sini bisa file and folder seperti itu juga bisa. Oke, ini terserah ya, tergantung materi dari Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya flower JPG gambar udah, ini saya percepat lagi. Surat docs taruh di nomor 3 sini aja. Terus dokumennya di sini. Terus di sini ada program Excel.
taruh di sini. Kemudian ini ada aplikasi. Oke. Nah, ini kan udah. Nah, kalau udah, ini bisa ditukar-tukar kolomnya, bisa ditukar-tukar kayak gitu ya. Bisa dibolak-balik kayak gitu, tuker. Nah, kalau sudah gampang banget, tinggal klik selesai aja gitu, selesai aja gitu, selesai. Atau mau lagi ditambah, di copy gitu ya, itu bisa juga. Atau mau dihapus juga bisa, gitu ya. Atau mau ditambah lagi itemnya di sini, mau jadi 4 soal atau 5 soal gitu ya, itu bisa juga. Atau nggak jadi deh, soalnya 3 aja, dihapus bisa juga. Seperti itu, gampang ya. Nanti tinggal klik selesai aja. Kayak gitu, tunggu proses berjalan, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti tinggal klik mulai aja, mulai. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi tinggal klik, ini ada gambar. Tinggal diklik gambar ya, pertama. Gambar ini apa? Ekstensinya apa? Nanti dikasih tahu ya di kelas nanti, misalnya di kelas misalkan ini dijadikan perubahan presentasi di kelas dalam pembuatan soalnya. Nah, ini ada waktunya juga ya, jangan lupa ya. Ini ada waktunya juga. Misalnya gambar itu flower. Ini tinggal dibawa ke sini. Jadi enak gitu. Jadi di word wall ini jadi ada apa ya, semacam interaksi secara multimedia seperti itu ya. Jadi siswa bisa sambil bermain di sini kan, bisa ditarik-tarik, bisa ditukar-tukar juga tuh kan. Seru banget kan? Oke, contoh aja ya. Ini contoh aja saya buat gitu. Oke, kalau sudah kirim jawaban. Nah, ini kan tadi apa namanya, file and folder. Juga bisa diganti misal nanti jadi jawaban atau pertanyaannya ya. Saya balik lagi. Ini jangan file and folder gitu ya. Daripada judul, kita buat ini jadi pertanyaan aja. Kayak gini. Sesuaikan icon berikut ke dalam folder yang sesuai berdasarkan tipe file mereka. Ini kita pindahin aja kemari. Sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuknya. Oke, jadi nanti nah ini dia. Sesuaikan icon berikut ke dalam folder yang sesuai berdasarkan tipe file mereka gitu ya. Nah, tadi tinggal masukin aja. Enak ya, bisa digeser-geser. Kalau nggak jadi juga gitu. Jadi siswa juga ada apa ya, interaksi antara siswa dengan perangkatnya gitu ya. Jadi ada aktivitasnya, jadi lebih menarik gitu ya, dan menyenangkan tentunya. Oke, ini kita tinggal klik kirim jawaban. Nah, langsung ada penilaian langsungnya ya kan. Ternyata dia cuma bener 1 dari 3 skornya. Jadi 3 itu 3 pertanyaan tadi ya, cuma bener 3. Tadi dikasih tahu, oh ini salah betulnya. Jadi ada apa namanya, umpan balik secara langsung mengenai atau jawaban yang tepat gitu ya. Dan ini bisa dicoba lagi, bisa mulai lagi gitu. Enak banget kan. Jadi ada bisa semacam remedial gitu ya. Oke, sambil belajar sambil bermain juga gitu. Oke, ini kita jangan salah-salah juga ya, kalau repot. Seperti itu. Wah, salah. Kenapa salah? Karena ini saya sengaja salah ya. Kenapa salah? Jadi ketika Bapak Ibu masukin di soalnya sini, ini tuh jangan dibolak-balik ya. Takutnya karena mikirnya ini soal penyesuaian, jadi langsung bolak-baliknya di sini gitu. Enggak. Jadi misalnya kata kuncinya ini jawabannya apa? Sini misalnya, ini karena salah nih ya. Harusnya kan gambar. JPG. Ini jawabannya gambar, ditaruh sini. Jangan sampai terbalik-balik. Jadi jawabannya itu ada di sini. Jangan dibalik-balik gitu ya. Nah, seperti itu misalnya. Oke, masih salah. Sini ini aplikasi. Oke. Ya, ini tinggal dihapus. Yup. Jadi misalkan jawaban yang ini kan kata kunci atau jawaban yang benar, definisinya ini. Jadi nanti tinggal dicocokkan seperti itu. Jadi yang maksudnya ditukar kolom itu nanti tukar kolomnya ini, maksudnya kolom 1 jadi di kolom 3 misalnya, atau 2 seperti itu ya. Tapi ini jawabannya. Jadi bukan ini nih. Takutnya nanti ketika Bapak Ibu memasukkan definisinya itu atau jawabannya itu, justru Bapak Ibu langsung bolak-balik di sini. Itu salah. Saya sengaja tadi melakukan hal yang salah karena kebanyakan masih melakukan kesalahan yang sebenarnya sih simple ya. Ini kalau udah selesai,
Nah, udah tinggal dibagiin ke siswa. Nah, bagaimana membagikannya? Ini tinggal klik aja bagikan, bagikan halaman, ya, publikasikan. Kemudian ini dia, tinggal Bapak Ibu bisa salin, bisa ke mungkin ke Google Classroom ya, atau melalui Moodle misalnya juga bisa, atau melalui WhatsApp langsung juga bisa gitu. Atau kalau yang di kelasnya bisa menggunakan HP masing-masing, bisa juga melalui QR code. Jadi tinggal di barcode aja seperti itu. Gampang banget dan menarik bukan? Nah, itu dia apa namanya, tutorial singkat ya, saya bilang tutorial singkat dalam pembuatan apa namanya, di pembuatan soal, pembuatan asesmen daring atau pembuatan lembar penilaian secara daring gitu ya. Menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Quizzes, ini ya, aplikasi Quizzes. Di aplikasi Quizzes dan aplikasi Wordwall. Oke. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin membuat penilaian yang menyenangkan sekaligus mengukur pemahaman siswa-siswinya di sekolah atau di lembaga pendidikan apapun, dua aplikasi ini bisa dijadikan alternatif supaya penilaian itu menjadi lebih menyenangkan dan menarik dan tentunya sangat inovatif ya. Oke, seperti itu. Baik, jika ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar di bawah video ini. Oh iya, Bapak Ibu juga bisa memberikan kritik dan saran. Jadi nanti di video ini saya punya survei ya. Apakah apa namanya, video ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian supaya apa ya? Supaya ada feedback juga kepada saya dalam pembuatan video berikutnya gitu ya. Jadi apakah materi ini membantu Bapak Ibu sekalian, atau apakah saya menyampaikan materinya secara tepat atau tidak, atau masih kurang dapat dimengerti tata bahasanya dan sebagainya, seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong Bapak Ibu sekalian juga bisa mengisi survei yang ada di kolom komentar, nantinya saya berikan. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja, kemudian Bapak Ibu isi supaya video berikutnya, video tutorial berikutnya bisa lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, tadi sudah selesai video tutorialnya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya terbuka juga untuk kritik dan sarannya. Baik, terima kasih sudah mengikuti tutorial pada kali ini. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya mau ya mencoba menggunakan aplikasi Quizzes dan Wordwall ini dalam melakukan penilaian atau asesmen secara daring ataupun tatap muka juga bisa sebenarnya.